Baik, insyaallah kita masuk kepada simpul ke-18. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-maqidu tsamin asyar. Simpul ke-18. At-tahaffudhu fi mas'alatil alim. Simpul ke-18 itu adalah memperhatikan, menjaga. Menjaga apa ya? Tentunya menjaga adab. Menjaga adab ketika kita mau menanyakan permasalahan kepada alim, kepada guru kita misalnya. Firaran min masaili syagb. Nah, ini kembali kayak yang tadi. Kita itu sebagai santri itu harusnya firaran min masaili syagb. Hendaknya kita jauhi pertanyaan-pertanyaan yang memicu kontroversi, yang memicu keributan. Mau ngapain gitu? Nanya-nanya sesuatu yang akan memicu keributan kalau dijawab. Dan seorang guru itu ketika ditanyakan permasalahan seperti ini serba salah. Serba salah dia nggak dijawab. Takutnya masuk dalam kitmanil ilm, termasuk dalam menyembunyikan ilmu. Kalau dijawab malah nanti bikin keributan, madorotnya juga lebih besar. Sehingga si guru itu serba salah kalau ditanyain permasalahan yang kayak begini. Makanya guru-guru itu dari para masyayikh, kiai maupun ustadz itu nggak suka kalau ditanya permasalahan-permasalahan yang bisa memicu keributan di tengah masyarakat. Nah, santri kita itu sebagai orang yang mencoba untuk mengagungkan ilmu, kita juga jauhin deh permasalahan atau soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kenapa? Wahifdhan lihaibatil alim. Karena kita harus jaga wibawa guru kita. Karena kita harus jaga wibawa guru kita. Oleh karena itu biasanya itu kalau pertanyaan itu enaknya itu ditulis di kertas. Ya kan kalau dalam majelis-majelis ilmu. Ya kan majelis ilmu masyayikh juga gitu. Tulis di kertas supaya apa? Supaya ada option. Pertanyaannya mau dibaca nggak nih? Gitu. Karena apa? Karena kalau pertanyaannya itu nggak ditulis di kertas, tetapi diberikan mic-nya secara langsung, silahkan Pak yang mau bertanya tanya. Pertanyaannya kalau udah didengar, si guru itu serba salah. Apalagi kalau dihadapkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, dijawab salah, nggak dijawab juga salah, gimana ya? Artinya ketika seorang santri mengajukan pertanyaan demikian, dia sebenarnya dalam keadaan tidak menghormati wibawa gurunya. Tidak menghormati wibawa gurunya. Sehingga kita santri itu baik-baik. Pinter-pinter dalam menanyakan pertanyaan kepada guru kita. Fa inna minas su'al ma yuraduhu bihi tashdhib wa iqadul fitnah wa isya'atus su'. Kenapa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang emang yang dimaukan itu adalah keributan. Yang dimaukan itu adalah kontroversi. Yang dimaukan itu adalah menyalakan api fitnah. Yang dimaukan itu adalah bagaimana menyebarkan keburukan. Ada aja orang kayak begini. Ya kan masalah-masalah kontroversi. Ya kan apa hukum mendengar dari Ustadz Fulan, apa hukum mendengar dari radio Fulan. Ya kan apa hukum presiden kita. Yang kayak gini termasuk soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari ini. Dari jenis-jenis yang ini. Wa man anasa minhul ulama hadhil masaila laqiya minhum ma la yujibuhu. Nah, barang siapa yang memperhatikan itu bahwa ulama kita itu paling nggak suka dia la yujibuhu. Pertanyaan-pertanyaan yang memicu kontroversi seperti ini. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim. Sebagaimana tadi sudah disinggung pada permasalahan memberikan peringatan secara tegas kepada santri yang nggak punya adab. Di antara santri yang nggak punya adab itu adalah santri yang nanyanya kayak begini. Gitu. Itu merupakan santri yang nggak punya adab. Fala budda min tahaffudhi min mas'alatil alim. Maka penting bagi kita kalau memang kita mau menanyakan pertanyaan kepada guru-guru kita, dijaga adabnya. Dijaga adabnya. Fala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Nah, di antara tips
atau di antara kiat-kiat yang bisa bikin kita sukses dalam menjaga adab kita dalam bertanya kepada guru kita, itu adalah ada 4 permasalahan, ada 4 pondasi. Dan 4-empatnya ini harus dilakukan secara menyeluruh. Yang pertama kata penulis hafizahullah ta'ala itu adalah al-fikru fi su'alihi limada yas'al. Yang pertama itu kita tanyakan diri sendiri. Ini saya nanyain soal ini kenapa ya? Antum menanyakan soal ini kenapa? Gitu. Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquhu wa ta'allum. Hendaknya ketika kita menanyakan soal atau menanyakan permasalahan, maka memang qasduhu maksudnya itu adalah at-tafaqquh wa ta'allum. Jadi yang pertama ya kita tulis aja supaya lebih jelas. 4 adab yang harus diperhatikan dalam bertanya, yang harus diperhatikan dalam permasalahan menanyakan soal. Yang pertama itu adalah tanya diri sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri. Diri sendiri, maksud pertanyaannya. Maksud pertanyaan. Dan hendaknya maksud pertanyaan di sini itu adalah dalam rangka tafaqquh. Tafaqquh fiddin. Kayak contoh misalnya kita mau menanyakan, Ustaz, ana wudu tapi lupa baca bismillah. Wudu ana sah apa enggak? Nah, itu bentuk tafaqquh. Ya kan? Bentuk ingin mengerti persoalan. Bentuk ingin beramal. Ana wudu tapi lupa baca bismillah. Gimana wudu ana sah enggak, Ustaz? Atau dia bilang, Ustaz, katanya la ilaha illallah itu ada syaratnya. Apa sih syarat-syaratnya? Tolong dijelaskan. Ya, itu bentuk tafaqquh. Bentuk tafaqquh. Enggak ada mau menyalakan api fitnah, enggak ada mau memicu kontroversi, enggak ada mau menyebarkan keburukan, enggak ada. Bentuknya itu adalah tafaqquh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata penulis, belum selesai, fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquhu wa ta'allum. Jadi dia memang dari pertanyaannya itu memang pengen belajar tafaqquh fiddin gitu. Nah, jadi jangan sampai niatnya itu adalah at-ta'annud wat tahakkum gitu. Jangan sifatnya itu yang sok tahu, memicu kontroversi. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm. Barang siapa yang memang meniatkan buruk dari apa yang ditanyakan kepada dia, maka berkah ilmu itu terhalang dari dia. Yuhramu barakatal ilm. Dia itu akan terhalang dari berkahnya ilmu. Wa yumna'u manfa'atah. Dan manfaat ilmu itu akan terhalang dari dia. Sehingga antum bisa saksikan bahwa orang kalau pertanyaannya itu demen dengan pertanyaan yang sifatnya itu adalah kontroversi, sebagaimana pendekar-pendekar Facebook yang kayak begitu, kalau ditanya keilmuannya bisa dibilang dia merupakan santri paling kelas bawah gitu. Nah, ini merupakan pengalaman baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain atau keadaan yang bisa kita saksikan sendiri. Santri-santri yang bahkan ngaku santri, yang demennya dengan isu-isu kontroversi, yang hangat dia nimbrung, yang lagi heboh dia komen, yang lagi ini dia repost, yang kontroversi pokoknya dia nomor 1 di situ. Kalau kontroversi, wah jagoannya deh. Maka ketika dicek taraf keilmuannya yang nggak ada, 0 nih. Santri kelas bawah sebenarnya. Santri kelas bawah. Kenapa bisa menjadi seperti itu?
Ya di sini kata penulis bilang bahwa santri seperti ini terhalang dari berkah ilmu, terhalang juga dari manfaat ilmu. Apa yang dia datang di majelisnya itu pun juga kalau datang manfaatnya nggak dapat. Manfaatnya nggak dapat. Al-aslu tsani, yang kedua. Yang kedua, di sini kata penulis itu adalah at-tafaqqun ila ma yas'alu anhu. Jadi ketika dia menanyakan itu memang pengen jadi pinter. Pengen jadi pinter. Kalau tafakuh itu kan yang tadinya nggak tahu dia pengen jadi tahu. Ustaz, ini gimana sih? Tapi kalau at-tafattun, nah ini dia memang pengen pinter, dia udah tahu. Dia udah tahu, tetapi kemungkinan ada permasalahan-permasalahan yang belum disebutkan oleh syekhnya dalam pelajarannya, dia pengen memperluas. Dia pengen memperluas. Ya kayak tadi misalnya dalam permasalahan wudhu. Ustadz, kalau wudhunya nggak sah, tadi sebagaimana antum sebutkan, sholatnya berarti nggak sah dong. Nah, itu kan perluasan. Itu perluasan. Ustadz, kalau misalnya sholatnya nggak sah, tapi ternyata ana jadi makmumnya, Ustadz. Itu si imam. Sholat ana bagaimana sebagai makmumnya dia? Sah apa enggak? Nah, itu tafatun. Pengen jadi pinter. Pengen jadi pinter dari sebuah permasalahan, dia memperluas. Dia memperluas, dia tanyakan sesuatu yang memang bisa memperluas keilmuannya dia. Fala tas'al amma la naf'a fihi. Maka jangan deh kita menanyakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya di situ. Nggak ada manfaatnya di situ. Imma bin nadhari ila halik. Sebagaimana ya terkadang kita juga kalau mau jujur pada diri sendiri, ya kan, ketika kita tanya, ya apa sih manfaatnya buat anak menanyakan itu? Kalau memang nggak ada manfaatnya, jangan ditanyain. Jangan ditanyakan. Au bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Atau kita lihat pada soalnya sendiri. Ini pertanyaan, aduh, malu sebenarnya anak mau nanya, udahlah, nggak jadi deh. Nah, yang kayak gitu penting bagi kita juga untuk memiliki hal tersebut. Baik kita lihat diri kita, ada nggak manfaatnya buat anak, atau kita lihat dari soalnya sendiri, dari pertanyaannya sendiri. Ini pertanyaan bagus nggak ya? Kalau emang nggak bagus, udahlah. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa. Di antaranya itu adalah soal-soal yang memang belum kejadian. Soal-soal yang memang belum kejadian. Ya di antaranya pertanyaan yang masyhur itu ditanyakan kepada para ulama itu adalah ya Syekh, kalau nanti saya ke bulan kiblatnya ngadep mana? Kalau nanti saya ke bulan kiblatnya ngadep mana? Nah, ini kan belum kejadian gitu. Maka si syekhnya pun menjawab, nanti kalau emang kamu udah di bulan tanya lagi. Artinya dia bukan astronot, bukan, apa bukan, ya kan? Ngapain ditanyain? Di bulan itu kiblatnya di mana? Yang kayak gini nggak ada manfaatnya. Buat apa ditanyakan? Kejadian aja belum tentu gitu kan? Au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahad. Atau soal-soal yang memang nggak semua orang paham. Cuma orang-orang khusus aja yang paham. Nah, di antara orang-orang khusus itu yang paham, di antara pertanyaannya itu ya kayak tadi, pertanyaan-pertanyaan yang memicu kontroversi. Kenapa? Karena nggak semua orang paham sama pertanyaannya, sama konteksnya. Sama konteksnya. Yang kayak begini nggak pantas ditanyakan di majelis umum. Jadi kalau misalnya antum mau tanyakan, Ustadz apa hukum dengar sama Ustadz Fulan, apa hukum begini dan begitu, sesuatu yang akan memicu kontroversi, tanyanya lewat japri aja. Atau enggak tanya ketika sedang berdua itu. Jangan ditanyakan di depan umum. Kalau ditanyakan di depan umum sesuatu yang memang enggak semua orang ngerti mau ngapain. Atau misalnya selain yang itu ada terkadang pertanyaan yang memang bukan kontroversi tetapi yang enggak semua orang ngerti. Misalnya dalam pelajarannya itu pelajaran untuk umum. Tiba-tiba ada yang nanya, Ustadz, apa status rawi Affan ibnu Muslim? Dia itu kayak gimana sih sebenarnya, dipakai atau enggak?
Alah, alah. Antum nanya apa sih? Pertanyaan antum ini nggak kalau dijawab pun orang nggak, jamaah kagak paham. Apalagi status rawi, apalagi ini. Yang kayak begini biar kelihatan pinter apa segala macam. Ah, ini juga nggak pantas ditanyakan. Kenapa? Karena nggak semua orang ngerti. Wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaum. Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Wal aslu tsalits, kemudian yang ketiga, ya kan, kalau ini pertama itu adalah tanyakan diri, hendaknya maksudnya itu adalah tafakuh. Kemudian yang kedua itu adalah biar pintar, atau sifatnya itu adalah perluasan ilmu. Yang ketiga di sini kata penulis adalah al-intibahu ila salahiyati hali syaikhi lil ijabati an su'alihi. Kita perhatikan keadaan guru kita. Maksudnya perhatikan keadaan guru kita, kita bisa lihat dari mukanya, dari cara menyampaikannya, atau mungkin dari berita. Wah, Ustadz kita habis baru pulang dari safar loh. Aduh, kelihatannya capek banget. Kalau kelihatannya capek banget, tunda soalnya sampai besok. Kalau memang nggak urgent banget, jangan deh, kita tanya besok lagi aja deh. Atau misalnya pelajarannya habis isya udah terlampau malam, maka kita melihat keadaan guru kita sehingga kita menanyakan dengan keadaan syekh yang bisa menjawab secara optimal. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak bisa menjawab secara optimal, fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Ya kan? Jangan ditanya. Kenapa? Ya keadaan syekhnya itu lagi kurang bagus. Ya kan, kalau misalnya tiba-tiba syekhnya itu guru kita itu ternyata baru kehilangan anaknya meninggal. Pasti lagi sedih-sedihnya kan? Lagi sedih-sedihnya ternyata ditanyain pertanyaan yang macam-macam. Wah, bakal marah tuh. Bakal kesel pasti syekhnya. Yang kayak begini dia tidak memperhatikan solahiyati hali syekh. Dia nggak melihat situasi gurunya ini bisa nggak kira-kira menjawab secara optimal. Yang kayak begini penting diperhatikan. Kakaunihi mahmuman. Nah, seperti misalnya syekhnya itu lagi sedih, au mutafakkiran, atau lagi banyak pikiran, au masyan fi tariq, atau lagi jalan, ya kan, ketemu di pasar atau ketemu di mall, syekh lagi sama keluarganya, tiba-tiba antum datang nanyain soal. Nah, yang kayak begini nggak pas juga. Nggak pas. Au raqiban sayyarata, atau lagi berkendaraan, ya kan, lagi berkendaraan, bal yatahayyanu tiba nafsihi, maka kita harus memperhatikan bagaimana keadaan si guru tersebut. Al aslur rabi, yang terakhir, ya, pondasi dalam menjaga adab kita dalam bertanya kepada guru-guru kita itu adalah tayaqqudus sa'il ila kaifiyati su'alihi. Nah, dia itu harus sadar. Siapa yang sadar? Si penanya, asail, ya kan? Asail, dia harus sadar tentang bagaimana merangkai pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus itu juga ada rangkaiannya. Gimana rangkaiannya? Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibah. Ya kan, bentuknya rangkaiannya itu adalah dengan rangkaian yang hasanah, rangkaian yang baik, rangkaian yang penuh adab. Rangkaian yang penuh adab. Contoh rangkaian pertanyaan yang penuh adab kayak bagaimana? Fayuqaddimud du'a li syekh. Maka kalau kita mau tanya, jangan lupa didahulukan doa dulu sama si gurunya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya syekhana. Itu. Wa nahnu nas'al hadas. Ya, seperti itulah. Tapi ada doa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Ustadz, izin tanya. Tapi depannya udah ada doa.
Ada doa barakallahu fikum, ada doa ahsanallahu ilaikum, ada doa nafa'anallahu bika wal muslimin. Nah, pokoknya kita doain dulu aja. Kita doain guru kita, kalau emang doanya panjang dipanjangin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu antum ya Ustaz, memberkahi keluarga antum, memudahkan urusan antum segala macam. Seperti itu. Jadi harus ada doanya di depannya. Di depannya kemudian wa yubajjilahu fi khitabihi, dan juga cara kita berbicara itu berbicara layaknya kepada orang yang memang derajatnya itu lebih tinggi. Derajatnya itu lebih tinggi. Wala takunu mukhatabatahu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqil awam. Dan jangan kita ngajak atau cara menanyakannya itu kayak menanyakan soal sama temen atau kepada orang-orang awam. Ya kan, kalau sama orang awam ya bilang kayak gini, bro, lo udah tahu belum hukumnya kayak begini, apaan sih hukumnya? Nah, itu nanya sama teman. Tapi nggak mungkin kita nanya sama guru kita, Ustaz, lo tahu nggak sih hukumnya baca bismillah kalau sebelum wudhu? Hukumnya apa sih? Yang kayak begitu nggak pantas bahasa-bahasa seperti itu kan. Nah, sehingga penting bagi kita ketika mau menanyakan bahasanya juga ditakar supaya penuh adab, dan jangan seperti berbicara sama teman atau sama orang-orang awam. Nah, bagi antum yang mungkin sudah bisa berbahasa Arab, kita memanggil guru kita itu dengan dhamir jamak. Jadi walaupun orangnya cuma satu, ya dhamirnya tetap jamak. Ahsanallahu ilaikum. Nah, ini kan kum itu kan dhamir jamak. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita bilang barakallahu fik, nah ini ya secara bahasa Arab benar gitu. Tetapi kalau misalnya dhamirnya kita ganti dengan dhamir jamak, barakallahu fikum, nah ini si gurunya pun tahu. Nah, ini santri nih yang nanya nih. Nah, ini orang ngerti nih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, ahsanallahu ilaikum, nafa'anallahu bikum. Nah, yang begini orang langsung tahu bahwa ini orang santri yang mengerti adab cara bertanya kepada guru. Nah, sehingga ini merupakan simpul ke-18 yang penting bagi kita sebagai santri dalam mengagungkan ilmu, supaya apa? Supaya agar kita menjaga adab-adab kita dalam bertanya tentang keilmuan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas simpul ke-19 dan 20, dan insya Allah pertemuan selanjutnya akan menjadi pertemuan terakhir dari kita, dan kita akan khatamkan kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu a'lam bisawab. Karena sudah 6:30, pertanyaan-pertanyaan yang memang antum miliki bisa ditulis di WhatsApp, dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ana akan coba untuk menjawabnya. Hada wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.